Watashi wa LPK Budi Agung Binatara no sensei desu. Sari desu. Hai, minasan genki desu ka? Kyou wa nani yobi desu ka? Nangatsu nanichi desu ka? Hai, minasan, kyou wa dai nikka no bunpo o setsumei shimasu. Jadi, hari ini kita akan menjelaskan pola kalimat di bab 2. Pola kalimat di bab 2 yang pertama itu adalah kore, sore, dan are. Kore itu artinya ini, sedangkan sore dan are itu artinya itu. Kemudian yang kedua adalah kono kata benda, sono kata benda, dan ano kata benda. Sama, kono juga artinya ini, dan sono ano artinya itu. Yang ketiga adalah sodes dan soja arimasen. Sodes dalam bahasa Indonesia artinya betul, sedangkan soja arimasen itu tidak betul. Yang keempat ada kalimat, kemudian ada partikel ka. Kalimat ka. Yang kelima ada kata benda pertama, kemudian ada partikel no, dan kata benda kedua. Ichiban, pola kalimat yang pertama. Yang pertama di sini ada kore, sore, dan are. Kore, sore, dan are adalah kata benda yang berfungsi sebagai kata tunjuk suatu benda. Kita perhatikan di sini. Di sini ada watashi. Watashi sebagai si pembicara. Kemudian di sini ada anata. Anata dia sebagai lawan bicaranya. Ketika suatu benda dekat dengan si pembicara atau watashi, dia berarti kore. Sedangkan ketika suatu benda dekat dengan lawan bicaranya, dia adalah sore. Tetapi ketika keduanya jauh dengan watashi atau anata, baik itu si pembicara maupun dengan lawan bicaranya, itu adalah are. Minasan wakarimashita ka? Kita lanjut ke rei ichiban. Contoh yang pertama. Sini ada, ini adalah buku. Contoh yang pertama di sini adalah kalimat positif. Di bab 1 kemarin kita sudah belajar tentang partikel wa dan des. Hai, ini dalam bahasa Jepang adalah kore. Kore di sini sebagai subjek. Maka dari itu ditambahkan partikel wa. Kemudian buku. Buku dalam bahasa Jepang adalah hon. Penutupnya adalah des karena dia kalimat positif. Kore wa hon des. Ini adalah buku. Kemudian niban. Contoh yang kedua. Itu bukan meja. Di bab 1 kemarin kita telah belajar kalimat negatif. Itu bukan meja. Itu dalam bahasa Jepang adalah sore. Sedangkan meja dalam bahasa Jepang adalah sukue. Sore sebagai subjek. Jadi ditambahkan partikel wa. Kemudian untuk kalimat negatif menggunakan ja arimasen. Sore wa sukue ja arimasen. Itu bukan meja. Rei sambang. Contoh yang ketiga. Di sini ada kalimat tanya. Kalimat tanya untuk menanyakan suatu benda itu adalah kore wa nan desu ka? Yang artinya kore adalah ini. Nan desu ka? Itu artinya apa? Kore wa nan desu ka? Ini apa? Kemudian ye, jawabannya itu adalah kamus. Sore wa jisho desu. Ketika ada pertanyaan kore, maka jawabannya adalah sore. Kemudian sebaliknya, ketika pertanyaannya sore wa nan desu ka? Maka jawabannya adalah kore wa noto desu. Noto dalam bahasa Indonesia adalah buku catatan. Sore wa nan desu ka? Kore wa noto desu. Jadi di sini ketika ada pertanyaan kore, itu
itu jawabannya harus sore. Sebaliknya ketika pertanyaan sore, jawabannya harus kore. Hai minasan, mondai ga arimasu. Ichiban. Ini adalah koran. Ini adalah koran. Hai minasan, douzo nihongo de kaite kudasai. Seikai wa kore wa shinbun desu. Kore wa shinbun desu. Hai, 2番です。Hai minasan, itu bukan majalah. Itu bukan majalah. Douzo nihongo de kaite kudasai. Seikai wa sore wa zashi ja arimasen. Sore wa zashi ja arimasen. Hai, 3番です。Apakah itu buku catatan? Apakah itu buku catatan? Hai, minasan, douzo kaite kudasai. Seikai wa sore wa noto desu ka? Sore wa noto desu ka? Hai minasan, dou deshita ka? Dekimashita ka? Hai minasan, jouzu desu ne. Kita lanjut ke pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua, di sini ada kata benda 1, partikel no, kata benda 2. Di bab kedua, partikel no ini ada 2 penjelasan. Yang pertama, menjelaskan suatu benda. Di bab sebelumnya, kita belajar tentang partikel no untuk menjelaskan kata benda. Jadi pasti kalian masih ingat ya. Ayo kita lihat rei ichiban. Contoh yang pertama. Ini buku tentang bahasa Jepang. Kore wa nihongo no hon desu. Nihongo di sini menjelaskan tentang bukunya. Jadi nihongo no hon, buku tentang bahasa Jepang. Partikel no di sini bisa diartikan tentang. Kita lihat contoh yang kedua, rei niban. Itu majalah tentang kamera. Itu dalam bahasa Jepang sore. Karena sore adalah subjek, tambahkan partikel wa. Majalah tentang kamera. Kamera no zashi desu. Majalah tentang kamera. Rei sangbang. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini adalah kalimat tanya. Contohnya ini kamus apa? Ini dalam bahasa Jepang kore. Kamus apa? Nanno jisho desu ka? Kore wa nanno jisho desu ka? Ini kamus apa? Kemudian jawabannya itu kamus bahasa Jepang. Sore wa nihongo no jisho desu. Sore wa nihongo no jisho desu. Hai, kita lanjut ke yang B. Partikel no untuk menjelaskan kepemilikan. Kita lihat contohnya di sini, rei ichi. Ini tas milik saya. Kore wa watashi no kabang desu. Kore itu ini, watashi saya, kabang tas. Ini tas milik saya. Di sini kata benda satunya untuk kepemilikan biasanya merupakan kata benda orang. Entah itu saya, Anda, atau misalnya nama seseorang. Contoh yang kedua, itu payung milik saudara Neng. Hai minasan, mondai ga arimasu. Ichiban. Ini adalah kamus bahasa Jepang. Ini adalah kamus bahasa Jepang. Hai minasan, douzo nihongo de
書いてください。正解は、これは日本語の辞書です。これは日本語の辞書です。はい、2番です。Itu mobil milik saudara Rika. Itu mobil milik saudara Rika. Dozo kaite kudasai. 正解は、それはリカさんの自動車です。それはリカさんの自動車です。はい、皆さんどうでしたか？できましたか？はい、皆さん上手ですね。皆さんpintar ya, karena sudah bisa menjawab semua pertanyaannya. Hai, 皆さん、次3番。Pola kalimat yang selanjutnya adalah pola kalimat yang ketiga. Kono kata benda, sono kata benda, kemudian ano kata benda. Pola kalimat ini sama dengan pola kalimat sebelumnya, menunjukkan benda. Tetapi di sini harus diikuti dengan kata bendanya langsung. Jadi kono, sono, ano tidak ditambahkan partikel apapun. Hanya dia langsung bertemu dengan kata bendanya. Rei Ichiban, contoh nomor 1. Buku itu milik saya. Sono hong wa watashi no desu. Di sini ada watashi no desu. No di sini merupakan partikel kepemilikan. Jadi buku itu milik saya. Ini bang, contoh yang kedua. Kamus itu kamus bahasa Jepang. Ano jisho wa nihongo no jisho desu. Partikel no di sini merupakan menerangkan kata bendanya. Ano jisho, kamus itu kamus bahasa Jepang. Ano jisho wa nihongo no jisho desu. Hai, sugi, rei sangbang. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini merupakan kalimat tanya dengan kata tanya. Tas ini milik siapa? Di sini si A menanyakan kepemilikan. Milik siapa? Jadi di sini kata tanyanya dareno. Kono kabang wa dareno desu ka? Si B menjawab milik saudara Neng. Neng sang no desu. Partikel no di sini merupakan partikel untuk kepemilikan. Kono kabang wa dareno desu ka? Neng sang no desu. Hai, sugi, yombang. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat di sini merupakan kalimat tanya konfirmasi. Apakah buku itu milik Anda? Jadi di sini si A menanyakan, apakah buku itu milik Anda? Ano hong wa anata no desu ka? Kemudian si B menjawab, ya, betul. Atau tidak, bukan. Ketika ada kalimat tanya konfirmasi, jawabannya hanya ada 2, iya dan tidak. Di sini iya, betul. Hai, so desu. Kemudian tidak, bukan. Ie, soja, arimasen. Ano hong wa anata no desu ka? Hai, so desu. Ano hong wa anata no desu ka? Ie, soja, arimasen. Hai, minasan, mondai ga arimasu. 1番. Komputer ini milik saudara Yamada. Komputer ini milik saudara Yamada. Hai, minasan, douzo nihongo de kaite kudasai. Seikai wa kono komputer wa Yamada sang no desu. Kono komputer wa Yamada sang no desu. Hai, 2番. Kamus ini adalah kamus bahasa Inggris. Kamus
ini adalah kamus bahasa Inggris. Hai, minasan dozo kaite kudasai. Seikai wa kono jisho wa eigo no jisho desu. Kono jisho wa eigo no jisho desu. Hai, minasan dou desu ka? Dekimashita ka? Hai, minasan jouzu desu ne. Minasan pintar ya, karena sudah bisa menjawab semua pertanyaannya. Hai, minasan 4 番です. Kita masuk ke pola kalimat yang keempat. Kalimat tanya 1 ka, kalimat tanya 2 ka. Jadi pola kalimat ini berfungsi untuk menanyakan lawan bicara untuk memilih jawaban yang benar di antara 2 pertanyaan. Kita lihat contohnya di sini. Saya di sini punya kamus. Maka dalam bahasa Jepang adalah kore wa zashi desu ka? Jiso desu ka? Hai, apakah ini majalah atau kamus? Dalam bahasa Jepang, kamus adalah jiso. Jadi jawabannya jiso desu. Sore wa jiso desu. Kore wa zashi desu ka? Jiso desu ka? Sore wa jiso desu. Itu adalah kamus. Hai, minasan, mondai ga arimasu. 1 番. Apakah ini pulpen atau pensil? Apakah ini pulpen atau pensil? Hai, minasan, douzo nihongo de kaite kudasai. Seikai wa kore wa borupen desu ka? Enpitsu desu ka? Kore wa borupen desu ka? Enpitsu desu ka? Hai, 2 番desu. Apakah ini kunci atau jam? Apakah ini kunci atau jam? Hai, minasan douzo kaite kudasai. Hai, seikai wa kore wa kagi desu ka? Tokei desu ka? Kore wa kagi desu ka? Tokei desu ka? Hai, minasan dou deshita ka? Dekimashita ka? Jouzu desu ne. Minasan pintar ya, karena sudah bisa menjawab semua pertanyaannya. Hai, minasan, dai 2 ka no bunpo o zenbu setsumei shimashita. Minasan, wakarimashita ka? Hari ini saya sudah menjelaskan semua pola kalimat yang ada di bab 2. Apakah minasan mengerti? Minasan, douzo jibun de reibun o kaite kudasai. Wakaranai koto ga attara sensei ni kite kudasai. Hai, silakan minasan buat contoh dari pola kalimat yang tadi sudah dipelajari. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan kepada senseinya masing-masing. Minasan, ganbare kudasai.